Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ipin. Nah, di video kali ini Pak Ipin akan membahas materi bilangan bagian yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton materi bilangan bagian pertama, silakan tonton dulu videonya, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, tanpa lama-lama, siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, nah, bab bilangan ini materinya ada 11, yaitu seperti ini materinya. Nah, kita kemarin sudah membahas mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, next ke tujuan pembelajaran dari video ini adalah, nah, semoga setelah menonton video ini, kalian dapat yang pertama melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat, dan yang kedua melakukan operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Oke, penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat ini dapat kita lakukan dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, pertama kita buat dulu seperti ini garis bilangannya. Kemudian kita punya contoh. Contoh yang pertama adalah 2 ditambah 3. Nah, pertama kita tulis 2 dulu. Dari 0 ke 2 itu ke sini ya. 1, 2. Atau boleh kita tulis garis gini. Nah, ini sejauh 2. Kemudian ditambah 3. Nah, kemudian dari titik akhir ini 3 ke kanan karena positif. Berarti 1, 2, 3. Atau kita tulis garis di sini ya. Nah, ini 3. Nah, hasilnya adalah dari titik awal sampai titik akhir. Berarti kan dari 0 sampai 5 ini kita tulis di sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5. Simpel kan ya? Oke, next ke contoh yang berikutnya. Kita punya negatif 4 ditambah 7. Nah, berarti dari 0 kita menuju ke negatif 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Kita tarik garis di sini. Nah, ini negatif 4 ke kiri berarti. Kemudian ditambah 7. Nah, dari titik akhir kan sini nih. Ditambah 7 berarti positif ke kanan sejauh 7. Nah, ini sejauh 7, maka akan jatuh di 3 ini. Sehingga hasil penjumlahannya adalah dari titik awal, yaitu 0, kemudian ke titik akhir. Nah, kita tarik ke sini ya. Nah, ini sejauh 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, next kita akan membahas sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke, sifat-sifat bilangan bulat ini ada 5. Yang pertama adalah komutatif. Nah, apa itu komutatif? Yaitu pertukaran. Nah, jadi ketika ada A ditambah B, itu sama aja B ditambah dengan A. Contoh, kita punya 3 ditambah 8. Nah, ini akan sama aja dengan 8 ditambah 3, yaitu 11 ya. Oke, next ada asosiatif. Nah, apa itu asosiatif? Yaitu pengelompokan. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita punya 3 bilangan, misalkan A ditambah B ditambah C. Kita kurung yang bagian depan dulu, A ditambah B. Itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, yang dikurung adalah B sama C-nya ini. Nah, misal nih kita punya contoh seperti ini. 2 ditambah 5 ditambah 9. Ini boleh kita kurung di depan sini. Atau 2 ditambah, nah, ini 5 ditambah
9. Nah, kita coba kerjakan yang sebelah sini. 2 ditambah 5 itu 7, ditambah 9. Sama dengan, nah sebelah kanan, 2 ditambah 5 tambah 9 adalah 14. Nah, 7 ditambah 9 itu kan 16. Sama dengan 2 ditambah 14 juga 16. Nah, jadi sama ya, berlaku asosiatif atau pengelompokan. Nah, selanjutnya ada sifat tertutup. Nah, artinya apa? Jika A kita tambahkan dengan B, maka ini sama dengan C. Nah, C ini juga bilangan bulat. Jadi kalau ada bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Contoh, 9 ditambah negatif 13. 9 kan bilangan bulat. Negatif 13 juga bilangan bulat. Maka hasilnya adalah ini berapa? Negatif 4. Nah, negatif 4 ini juga bilangan bulat ya. Nah, next coba. Kita punya negatif 11 ditambah 38. Nah, negatif 11 ini kan bilangan bulat. Kemudian 38 juga bilangan bulat. Nah, hasil penjumlahannya berarti kan 27 tuh. Nah, 27 ini bilangan bulat. Oke, seperti itu ya. Next, kita punya sifat yang berikutnya, yaitu sifat identitas. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan 0, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi ke bentuk awal. Inilah yang kita sebut identitas. Ketika ada bilangan bulat A ditambahkan 0, atau sebaliknya 0 ditambahkan dengan A, maka hasilnya A. Nah, contoh, kita punya soal seperti ini, 37 ditambah 0 sama dengan berapa? Nah, ini ya 37, balik lagi, ini hasil dari ini ya, balik lagi, negatif 42 ditambah 0. Nah, ditambah 0 artinya nggak berubah, hasilnya ya ini, negatif 42, seperti itu ya. Nah, next ada lagi sifat yang namanya lawan atau lawannya dari bilangan bulat itu sendiri. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Ketika ada bilangan bulat A, maka lawannya adalah negatif A. Ya. Berarti ketika ada bilangan bulat B, maka lawannya adalah negatif B. Seperti itu ya. Berarti kalau ada 1, lawannya adalah negatif 1. Nah, ini ketika kita jumlahkan akan menghasilkan 0. Contoh, negatif 25 ditambah 25. Nah, ini kan lawannya, maka hasilnya 0. Gitu ya. Begitu juga dengan 58 ditambah negatif 58. Ini juga 0. Nah, seperti itu. Oke, next kita akan bahas mengenai pengurangan bilangan bulat. Oke, pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawannya B. Nah, lawan B berarti negatif B, gitu ya. Jadi ketika A dikurangi B itu sama aja dengan A ditambah lawannya B atau negatif B. Atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ini juga bisa kita menggunakan bantuan garis bilangan seperti ini. Misal nih kita punya contoh 2 dikurangi 8. Artinya ini 2 ditambah negatif 8. Jadi pertama kita harus hitung dulu 2-nya. Dari 0 ke 2, 1, 2.
Nah, kita boleh buat garis gini. Nah, kemudian negatif 8. Oh, berarti ke kiri ya. Kalau negatif ke kiri, berarti ke kiri sejauh 8. Nah, ini sejauh 8 akan sampai di sini nih. Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah titik awal, berarti titik 0 ini, sampai ke titik akhir, sampai sini. Atau boleh kita tulis seperti ini garisnya. Nah, negatif 6. Jadi ngitungnya dari 0 ke titik akhir itu kan negatif 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Simpel kan ya? Oke, next. Ke contoh berikutnya. Kita punya negatif 4, negatif 3. Nah, artinya negatif 4 ditambah dengan negatif 3. Sama dengan berapa? Pertama, kita buat dulu dari 0 ke negatif 4. 1, 2, 3, 4. Atau kita tulis garis. Nah, ini negatif 4 ditambah negatif 3. Oh, negatif nih. Berarti ke kiri lagi. Dari titik akhir ini ke kiri. Ke sana ya. Kita tulis di sini. Nah, ini negatif 3. Hasilnya adalah dari titik awal 0 ini sampai ke sini. Boleh kita tulis garis di sini. Nah, ini hitungannya berarti kan dari 0 ke sini berarti negatif 7. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah paham atau belum? Nah, semoga bisa paham ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lelah untuk belajar. Dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.